Pembiayaan dalam bank syariah adalah pemberian dana kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa riba serta berdasarkan akad yang telah disepakati. Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudorib dengan sistem bagi hasil atau akad lainnya yang diperoleh dalam Islam. Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan antara lain ada contohnya BMT dalam penyaluran dananya kepada pihak nasabah dan membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sehingga kerugian dapat terhindari. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Dengan imbalan atau bagi hasil, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain serta berdasarkan prinsip syariah. B. Prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah. Pemberian pembiayaan konvensional meminjam uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan profesi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan yang dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Lazimnya, dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu 1. Prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha atau customer. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada 2 jenis bagi hasil tergantung kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal persentase, bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang dapat disepakati dengan customer yang mendapatkan fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk 1. Mudorobah, yaitu akad kerja sama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama atau sohib al-mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang kedua, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau
atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 3. Mujaraah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atau dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis mujaraah adalah A. Mujaraah yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan. B. Muhabarah yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap. B. Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau margin. Prinsip ini dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk 1. Ba'il al-murabab, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jenis barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. 2. Ba'i al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran menjadi antara barang dengan barang atau barter. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing atau devisa. 3. Bai al-mutlaqab, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk pembayaran keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. 4. Bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati. Yang kelima, bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli produksi dan diserahkan kemudian. C. Prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilakukan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas 2 jenis akad, yaitu 1. Akad ijarah, yaitu akad permindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 2. Akad ijarah muntabiba bi'at-tamtik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat permindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. C. Jenis-jenis pembiayaan dalam bank syariah. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembayaran serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya, A. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud dengan mendapatkan modal dalam rangka pengembalian usaha. 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. B. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2. Pembiayaan dalam jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dilakukan sebagai berikut. A. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu 1. Pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi A. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal atau biasa disebut sabib almal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad. Ada 2 tipe pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana pemberian keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik pembiasaan usaha normal yang sehat. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana, penentuan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola penggunaan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mudharabah. B. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara 2 atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan hak dalam memanajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut profesi menyertakan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama, manakala merugikan kewajiban hanya berbatas sampai batas modal masing-masing. 2. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda transfer. Tingkat keuntungan bank dilakukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. 3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah atau sewa yang dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada proyek transaksinya. Bila pada jual beli proyek transaksinya adalah barang, pada ijarah proyek transaksinya adalah jasa. B. Pembelian yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktiva pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu 1. Pinjaman cord atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang
mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi card dalam perbankan biasanya ada 4 hal, yaitu 1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum kepergian haji. 2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. 3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil. 4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Selanjutnya, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan peminjaman. Secara umum, analisis kelayakan peminjaman tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam berkaitan dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua, pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Yang kedua, penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C. Yang pertama, karakter. Karakter yaitu sifat nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua, capacity. Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha. Yang ketiga, kapital. Kapital yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, collateral. Collateral yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang terakhir, condition. Condition yaitu keadaan usaha nasabah terprospek atau tidaknya. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah yang pertama, berkas dan pencatatan. Yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Yang ketiga, penelitian data. Yang keempat, penelitian atas realisasi usaha. Yang kelima, penelitian atas rencana usaha. Yang keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan. Dan yang terakhir, laporan keuangan dan penelitiannya. Penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikannya segiyoginya diterapkannya secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah mengenai jenis besarnya atau nilai rupiahnya, sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i di samping aspek ekonominya.
Yang kedua, pengambilan keputusan pembiayaan. Dalam merealisasi suatu pembiayaan secara inherent, terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari resiko demikian, dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, keputusan mana yang hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan. Berapapun besar plafon atau limit pembiayaan yang dinilai atau diputus. Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, dan perubahan-perubahan teknologi. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum merealisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi pengikat agunan jika diperlukan. Setelah selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan. Pencairan pembiayaan barulah akhirnya episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahapan awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagai diajukan dalam permohonan atau di persetujuan bank. Jangan sampai bocor dalam arti lari keluar dari kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan pinjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Bank Syariah harus mampu menganalisis pembiayaan permasalahan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis sebab kemacetan. Dalam analisis sebab kemacetan ini ada dua aspek. Yang pertama, aspek internal. Aspek internal yaitu peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. Yang kedua, laporan keuangan tidak lengkap. Dan yang terakhir, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya ada aspek eksternal, yaitu kemampuan daya beli berkurang, aspek pasar kurang mendukung, dan pengaruh dari usaha lainnya. Yang kedua, menggali potensi pinjaman. Yang ketiga, penundaan pembayaran. Dan yang terakhir, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru atau disebut dengan rescheduling. Kesimpulannya, pembiayaan Bank Syariah merupakan aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil, jual beli, dan serta sewa menyewa. Berbeda dengan bank konvensional yang berprioritas pada bunga, Bank Syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Secara keseluruhan, pembiayaan Bank Syariah memiliki peran signifikan dalam mendorong perekonomian dengan pendekatan yang lebih adil dan berbasis nilai-nilai Islam.